Losing time, I'm fading fast. Masih ingat dengan Lee So-young? Kapten elegan Red Sparks yang dulu jadi tandem mematikan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea 2023-2024 itu kini bernasib tragis. Dari sosok yang disegani di lapangan, idolanya para fans, hingga akhirnya terpinggirkan dan harus menutup musim 2025-2026 lebih cepat karena cedera parah. Kisahnya seperti drama Korea yang berubah jadi tragedi nyata, dan publik pun tak bisa menahan rasa iba atas nasibnya yang berbalik 180 derajat. Musim 2023-2024 adalah masa keemasan Lee So-young. Bersama Megawati Hangestri dan Giovanna Milana, trio ini jadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya di Voli Korea. Red Sparks seperti tim yang menyala terang, penuh semangat, dan menghibur ribuan pasang mata setiap kali mereka turun ke lapangan. So-young, dengan jiwa kepemimpinannya yang kuat dan kemampuan bertahan luar biasa, menjadi kapten yang bukan hanya mengatur permainan, tapi juga membangun chemistry luar biasa di dalam tim. Kedekatannya dengan Megawati Hangestri pun jadi perhatian banyak fans Indonesia. Mereka sering terlihat bercanda di latihan, saling mendukung di tengah tekanan, dan bahkan saling memberi semangat di saat tim sedang terpuruk. Saat itu, So-young dijuluki So Kapten, singkatan dari So-young Captain, yang begitu karismatik dan tegas. Namun, cerita indah itu tak bertahan lama. Setelah musim berakhir, satu persatu rekan setimnya pergi. Giovanna Milana memutuskan pulang ke Amerika Serikat, sementara Megawati memilih bertahan di Red Sparks untuk satu musim lagi. So-young justru membuat keputusan mengejutkan, hengkang ke IBK Altos dengan kontrak fantastis senilai 700 juta won per tahun, sekitar 8,1 miliar rupiah. Nilai yang membuatnya menjadi salah satu pemain voli dengan gaji tertinggi di Korea, hanya kalah dari Kim Yong-kong dan Kang So-fi. Banyak yang menyebut langkah itu sebagai pindah level. IBK Altos memang klub besar dengan target tinggi. Mereka butuh sosok seperti So-young untuk memimpin tim menuju kejayaan. Tapi siapa sangka, keputusan itu justru menjadi awal dari kejatuhan karirnya. Musim 2024-2025 berjalan berat bagi So-young. Meski datang dengan label bintang mahal, kondisi fisiknya belum 100% pulih dari cedera lama. Harapan besar yang disematkan padanya berubah jadi tekanan besar. Ia jarang tampil sebagai starter, lebih sering duduk di bangku cadangan, sementara performanya pun belum kembali ke bentuk terbaik. Namun Lee So-young tetap menunjukkan sikap profesional. Ia tak pernah menyalahkan siapapun. Dalam setiap latihan, ia tetap tersenyum, tetap bekerja keras, tetap memotivasi rekan setim yang lebih muda. "Saya tidak menyerah, saya hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar," katanya kala itu dalam salah satu wawancara pasca laga. Sayangnya, waktu itu tak pernah datang. Musim baru 2025-2026 yang seharusnya jadi kebangkitannya justru berubah menjadi mimpi buruk. Pada 26 Oktober 2025, di Gihong Training Gymnasium, bencana datang tanpa diduga. Saat sedang melakukan latihan penerimaan bola, tubuh So-young berguling ke lantai dengan posisi yang salah. Sikunya membentur keras, membuat bahu kanannya terpelintir. Ia langsung menjerit kesakitan, membuat sesi latihan berhenti mendadak. Diagnosis medis kemudian memastikan kabar buruk itu, dislokasi bahu kanan dan cedera otot di sekitarnya. Bagi seorang pemain voli, itu bukan sekadar cedera ringan. Itu adalah vonis istirahat panjang. Kabar itu seperti petir di siang bolong bagi para penggemar voli Korea. Banyak yang tak percaya bahwa pemain sekuat dan setangguh Lee So-young bisa kembali terjatuh di titik yang sama. Ini seperti kutukan bagi pemain hebat yang tidak pernah menyerah, tulis salah satu komentar fans di media sosial. Beberapa hari kemudian, IBK Altos secara resmi mengumumkan keputusan mengejutkan, kontrak Lee So-young diputus lebih awal. Dalam pernyataan resmi klub pada 6 November 2025, mereka menyebut bahwa keputusan itu diambil berdasarkan permintaan sang pemain sendiri. Lee So-young akan mengakhiri musim ini karena cedera. Setelah pertimbangan matang, ia dan tim memutuskan operasi untuk pemulihan total. Akan sulit baginya untuk kembali musim ini, tulis pihak klub. Lee So-young pun angkat bicara. Dalam pernyataan yang dirilis MK Sports, ia menulis pesan yang menyentuh hati. "Saya merasa sangat menyesal kepada para penggemar, tim, dan rekan setim saya. Saya telah meminta pemutusan kontrak karena saya yakin tidak bisa lagi berkontribusi bagi tim dalam kondisi seperti ini," ungkapnya. Sontak publik tersentuh. Bukan karena ia gagal memenuhi ekspektasi, tapi karena ia tetap menampilkan jiwa besar seorang kapten sejati. Ia memilih mundur dengan terhormat, bukan menunggu diberhentikan. Meski begitu, pihak klub tetap menunjukkan respek tinggi.
IBK Altos memastikan bahwa seluruh biaya medis dan rehabilitasi Lee So-young akan tetap ditanggung oleh tim. Sebuah bentuk penghormatan bagi pemain yang selama ini dikenal profesional dan loyal. Kini So-young berstatus sebagai agen bebas, tanpa klub, tapi dengan segudang pengalaman dan dedikasi luar biasa. Operasi bahu yang dijalaninya beberapa waktu lalu dikabarkan berjalan sukses. Namun proses rehabilitasi pasca operasi diprediksi akan memakan waktu lama. Beberapa media Korea memperkirakan, bahkan jika ia sembuh total, peluang untuk kembali ke performa puncak akan sulit dicapai. Di usia 31 tahun, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Bagi banyak fans, ini sungguh menyedihkan. Dari kapten penuh semangat Red Sparks, sahabat dekat Megawati Hangestri, kini Lee So-young justru harus berjuang sendirian di luar sorotan. Sementara liga terus berjalan, So-young menghabiskan hari-harinya di ruang fisioterapi, berjuang untuk kembali sekadar mengangkat tangan tanpa rasa sakit. Sebagian publik menilai, nasib So-young adalah potret kerasnya dunia olahraga profesional. Satu langkah salah, satu cedera, dan segalanya bisa berubah seketika. Namun banyak juga yang percaya, So-young belum habis. Mereka masih berharap akan ada babak kedua dalam karirnya, entah sebagai pelatih, mentor, atau bahkan kembali sebagai pemain di masa depan. Hubungannya dengan Megawati pun masih sering dibicarakan oleh para penggemar Indonesia. Meski kini mereka berada di jalan yang berbeda, banyak fans yang masih mengingat momen kebersamaan mereka di Red Sparks, senyuman, pelukan usai laga, dan selebrasi kemenangan yang penuh kehangatan. Bahkan beberapa kali, Megawati disebut masih mengirim pesan dukungan untuk sahabat lamanya itu. Lee So-young adalah salah satu pemain paling tangguh yang pernah saya kenal, kata seorang jurnalis olahraga Korea. Dia bukan hanya kapten, tapi simbol ketekunan. Meski terjatuh, dia selalu bangkit. Kini, saat Liga Voli Korea 2025-2026 semakin panas, absennya Lee So-young meninggalkan lubang besar di hati banyak penonton. Tidak ada lagi teriakan khas, "So Kapten," dari tribun. Tidak ada lagi aksi diving heroik menyelamatkan bola di detik terakhir. Hanya kenangan yang tersisa, dan doa agar sang legenda kecil itu bisa kembali tersenyum. Karir Lee So-young mungkin tengah di titik terendah, tapi kisah hidupnya belum selesai. Dari kejayaan di Red Sparks hingga cedera memilukan di IBK Altos, semua itu menunjukkan satu hal, ia tetaplah pejuang sejati. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kita akan kembali melihat Lee So-young berdiri di pinggir lapangan, bukan lagi sebagai pemain, tapi sebagai sosok inspiratif yang mengajarkan arti keteguhan, keberanian, dan keindahan dalam jatuh bangun kehidupan seorang atlet. Sampai saat itu tiba, dunia voli hanya bisa berkata satu hal, terima kasih, Lee So-young. Kau sudah berjuang terlalu hebat untuk sekadar dilupakan. Of